Shalom Aleichem. Saya sangat percaya saudara Bapak Yahweh pasti memberkati kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang kehilat Philadelphia. Kita buka kitab suci kita terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Saudara perhatikan dan saudara simak baik-baik setiap ayat-ayat yang saya bacakan. Di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat di Philadelphia. Dia Yesua yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya, karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya, mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku. Dan dia sekali-sekali tidak akan pernah keluar lagi, dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru yang turun dari Syamayim dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Ruh mengatakannya kepada kehilat-kehilat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehilat Philadelphia itu satu kehilat yang sangat terkenal dengan kasih persaudaraannya. Karena kata Philadelphia itu sendiri, kalau dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata Philadelphia itu berasal dari dua kata, yaitu kata philia dan kata adelphos. Philia itu artinya cinta atau kasih, dan adelphos artinya saudara. Nah, nama Philadelphia ini saudara, ini diberikan oleh seorang raja yang bernama Raja Attalus II. Di mana Raja Attalus II ini, dia sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Jadi ini latar belakang nama dari kota Philadelphia. Kota itu diberi nama oleh seorang raja yang bernama Raja Attalus II. Nah, Raja Attalus II ini dia sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Nah, karena kasihnya Raja Attalus II ini sangat besar kepada saudaranya, maka dia kasih nama kota itu Philadelphia. Dari kata philia yang artinya cinta atau kasih, dan kata adelphos yang artinya saudara. Dan inilah yang kalau kita perhatikan, selalu muncul di benaknya orang-orang Kristen ketika menyebut nama kehilat Philadelphia. Yaitu satu kehilat yang sangat terkenal dengan kasih persaudaraannya. Nah, akan tetapi saudara, selain soal kasih persaudaraannya, sebetulnya ada beberapa hal tentang kehilat Philadelphia yang juga bisa kita tarik sebagai satu pelajaran yang penting di dalam kehidupan dan iman kita. Yang pertama,
yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai satu pelajaran untuk iman kita. Waktu itu saudara, Yesua itu pernah menempatkan syiar patuah. Syiar patuah itu open gate atau pintu gerbang yang terbuka. Atau kalau saya kutip apa yang ditulis oleh ILT, syiar patuah itu ditulis dengan kata pintu yang terbuka. Nah, Yesua dulu itu pernah menempatkan syiar patuah atau pintu yang terbuka di depan jemaat Philadelphia. Yang dimaksud menempatkan pintu yang terbuka di depan jemaat Philadelphia itu apa? Nanti kita akan tahu sampai ke sana, saudara. Dan oleh Yesua, jemaat Philadelphia itu dikatakan memiliki kekuatan yang kecil, tetapi mereka tetap memelihara firman Yesua dan mereka juga tidak pernah menyangkali nama Yesua. Itu bisa saudara lihat di ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu kisah tentang kota Philadelphia yang berkaitan dengan pintu terbuka yang dikatakan oleh Yesua ini. Sebetulnya, saudara, tujuan kota Philadelphia itu didirikan. Tujuannya itu sebetulnya untuk menyebarkan kebudayaan Yunani. Yang kemudian penyebaran kebudayaan Yunani itu kita kenal sekarang ini dengan istilah Helenisasi. Nah, caranya bagaimana? Budaya Yunani itu disebar masuk ke Philadelphia itu caranya bagaimana? Caranya orang-orang Yunani itu pakai orang-orang Misia, mereka pakai orang-orang Lydia, dan mereka juga pakai orang-orang dari Frigia. Cuman pertanyaannya kenapa 3 wilayah ini mereka pakai untuk menyebarkan budaya Yunani? Karena orang-orang Misia, orang-orang Lydia, dan orang-orang Frigia itu tinggalnya berdekatan dengan kota Philadelphia. Nah, karena pintu akses untuk masuk ke Philadelphia itu juga dibuka 24 jam penuh setiap hari. Dan pemerintahnya mengizinkan siapapun boleh masuk ke kota Philadelphia. Dia dari suku apapun, dia dari kebangsaan manapun, bahasanya apapun, itu boleh masuk ke kota Philadelphia. Maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh orang-orang Yunani untuk menyebarkan kebudayaan mereka. Dan nampaknya saudara, waktu itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani ini berhasil. Ketika mereka bawa dan sebarkan budaya Yunani masuk ke kota Philadelphia, apa yang mereka lakukan waktu itu berhasil. Waktu itu budaya Yunani itu berhasil masuk, bahkan berhasil membaur, bercampur dengan kebudayaan asli setempat kota Philadelphia. Nah, pintu di sini saudara, selain memang pintu secara fisik, pintu di sini, ini sebetulnya juga sedang berbicara tentang pintu roh, yaitu pintu hatinya jemaat Philadelphia. Jadi secara roh, pintu yang terbuka ini memang sengaja ditaruh Yesua, yang tujuannya Yesua itu mau menguji imannya jemaat Philadelphia. Diujinya bagaimana? Ketika orang-orang Yunani berhasil masuk dan berhasil membawa budaya Yunani masuk ke kota Philadelphia dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sana. Disinilah imannya jemaat di kota Philadelphia itu diuji. Apakah ketika budaya Yunani itu sudah masuk ke Philadelphia, orang-orang yang percaya Yesua akan ikut-ikutan budaya Yunani, ikut-ikutan nyembah patungnya dewa-dewa, atau justru mereka akan tetap menjaga iman mereka di dalam Yesua. Dan kabar baiknya saudara, saat itu jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, mereka tetap memegang teguh imannya di dalam Yesua. Nah, kalau kita berbicara tentang pintu yang terbuka ini saudara,
Hal ini demikian pula dengan kita sekarang ini. Sekarang ini saudara, pintu yang terbuka itu juga ditaruh Yesua di depan kita. Dan karena pintunya terbuka, karena pintunya itu membuka, maka kita juga bisa melihat banyak budaya-budaya di luaran sana yang bukan budayanya Torah, yang bukan budaya Ibrani, yang kalau kita perhatikan, budaya-budaya di luar Torah itu banyak menawarkan keindahan-keindahan. Dan budaya yang bukan berasal dari Torah, yang bukan budayanya Torah, yang bukan budaya Ibrani, kalau kita perhatikan, itu banyak menawarkan kepada kita kenyamanan. Dan satu di antara budaya yang bukan budayanya Torah, yang hari-hari ini bisa kita lihat muncul di depan kita. Budaya itu namanya perayaan Imlek. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana dengan saudara, dengan kita yang sudah percaya Bapa Yahweh, dengan kita yang sudah percaya kepada Yesua? Bukankah kita juga sama seperti jemaat yang ada di Philadelphia? Waktu itu mereka juga ditawarkan budaya-budaya yang penuh dengan keindahan-keindahan, penuh dengan kenyamanan-kenyamanan. Budaya yang tidak secara manusia, bisa saya katakan, tidak mengekang kehidupan mereka. Budaya yang membebaskan mereka untuk hidup dengan cara seperti apapun, bebas. Pokok kamu nyembah berhala, kamu mau melakukan apapun bebas. Karena melakukan apapun yang bebas itu juga budayanya berhala, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, satu di antara budaya yang bukan budayanya Torah, yang hari-hari ini bisa kita lihat kemunculannya di depan mata kita, itu perayaan Imlek. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara yang sudah percaya Yesua? Kira-kira apa yang sudah saudara lakukan beberapa hari yang lalu? Apa yang sudah saudara lakukan kemarin? Apakah saat perayaan Imlek kemarin saudara ingat dengan keberatan hatinya Yesua? Kalau Yesua itu sangat keberatan kalau saudara ikut ambil bagian dalam perayaan Imlek, atau justru saudara ikut terlibat dalam perayaan Imlek? Dan justru saudara kirim-kirim ucapan selamat Imlek. Nah, beberapa hari yang lalu saudara, saya katakan imannya orang-orang yang percaya kepada Yesua, imannya itu diuji. Dan rupanya saya perhatikan, ternyata banyak dari orang-orang yang percaya Yesua, yang kemarin Selasa apa Rabu ya? Rabu, imannya pada berguguran, saudara. Banyak di antara mereka yang saya perhatikan mengabaikan keberatan hatinya Yesua. Dan banyak orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, tapi justru mereka sendiri yang kirim-kirim ucapan selamat Imlek ke orang-orang. Bahkan kemarin ada beberapa orang yang saya tahu orang itu sudah percaya Bapa Yahweh, sudah dibaptis pembaruan, dan mungkin sudah nonton video saya tentang masalah memberi ucapan hari raya keagamaan atau iman percaya lain. Tetapi orang-orang itu masih tetap ngirimi ucapan selamat Imlek kepada saya, saudara. Itu bukan orang Kristen biasa, tetapi orang itu juga orang yang sudah percaya Bapa Yahweh. Tetapi kenyataannya mereka masih mengirim ucapan selamat Imlek. Bahkan ada yang mengatakan begini, oh maaf Pak, saya katakan begitu saya dikirimi, saya bilang saya sudah tidak merayakan Imlek. Karena itu bukan hari raya iman percaya kita orang yang sudah percaya Bapa Yahweh. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan merayakan lagi. Juga termasuk kita sudah tidak boleh kasih ucapan selamat Imlek, gong sifat saya, sudah tidak boleh. Lalu orang itu katakan begini, oh maaf Pak,
Saya tidak tahu kalau ada aturan yang aneh seperti ini. Saya bilang ini bukan aturan aneh, tapi ini perintahnya Yesua. Dan Yesua itu keberatan loh, kalau kita ikut-ikutan dalam ritual perayaan Imlek tersebut. Dulu saudara, jemaat di Philadelphia tidak pernah seperti itu saudara. Ketika waktu itu budaya di luar Torah mencoba menawarkan berbagai macam keindahan dan kenyamanan untuk mereka. Waktu itu mereka tolak mentah-mentah semua budaya-budaya itu. Karena mereka tahu semua budaya-budaya yang dari Yunani itu budaya yang bukan budayanya Torah dan budaya yang justru bertentangan dengan Torah. Waktu itu mereka menolak mentah-mentah semua budayanya Yunani. Karena saat itu mereka tidak mau menyakiti perasaannya Yesua. Mereka tahu Tuhan mereka Yesua itu sangat keberatan. Maka mereka jaga hatinya Yesua. Maka kalau kita perhatikan saudara, Yesua itu sangat memuji jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Karena sekalipun kekuatan mereka itu kecil, jumlahnya mereka kecil mungkin seperti kita yang ada di tempat ini. Tetapi sekalipun mereka jumlahnya kecil, kekuatannya kecil, tetapi mereka tetap memegang teguh apa yang diajarkan Yesua kepada mereka. Mereka pegang teguh, Tuhanku Yesua itu keberatan dengan perayaan-perayaan yang dari budaya Yunani. Maka mereka tidak lakukan dan mereka tolak mentah-mentah semua budaya-budaya itu saudara. Karena mereka ingin menghargai perasaan atau hatinya Yesua. Nah nanti saudara, sekitar bulan Maret akhir, itu juga akan ada budaya yang bukan budayanya Torah, yang juga akan saudara jumpai. Kira-kira apa itu saudara? Idul Fitri atau Lebaran. Dan saat itu, di bulan Maret akhir nanti, iman saudara itu juga akan diuji. Kira-kira saudara akan menjaga perasaan dan hatinya Yesua, atau justru saudara ikut terlibat di dalamnya? Ikut terlibat di dalamnya bagaimana? Yang penting saya Pak, tidak ikut merayakan Lebaran, saya tidak ngasih ucapan selamat Idul Fitri, tapi saudara tidak ibadah kumpul keluarga. Nah itu sama saja terlibat, ngerti saudara? Ya, saudara sama saja terlibat. Yang benar harusnya saudara ibadah dulu, baru setelah selesai ibadah saudara mau kumpul keluarga, tidak jadi masalah. Seperti halnya kemarin, ada orang yang bertanya juga, bagaimana di perayaan Imlek ini? Bolehkah kita kumpul keluarga pas perayaan Imlek? Saya katakan boleh. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena barangkali ada anggota keluarga kita yang bisanya libur itu kalau pas ada hari libur seperti kemarin. Dan hari libur lainnya. Mereka baru bisa libur dari pekerjaannya, dan di situ mereka baru bisa kumpul keluarga. No problem, saya katakan tidak jadi masalah. Saudara mau kumpul keluarga pas perayaan Imlek, pas Lebaran nanti, tidak jadi masalah. Tetapi yang tidak boleh, itu kalau saudara sampai meninggalkan ibadah, hanya untuk kumpul keluarga, itu yang tidak boleh. Yaitu saudara sudah terlibat dalam perayaan yang bukan budayanya Torah, saudara-saudara sekalian. Dan nanti di situ saudara juga sudah jangan ngasih ucapan dari iman percaya lain untuk hari raya mereka. Saudara tidak perlu. Mulut saudara itu mesti direm. Saudara keep, saudara jaga. Jangan sekali-kali saudara kasih ucapan selamat untuk hari raya keagamaan atau iman percaya lain. Karena itu sangkut pautnya sudah sama iman, gitu loh. Tapi kalau masalah ulang tahun, saudara kasih ucapan happy birthday, saudara kasih ucapan Yom HaAtzmaut Syameah, selamat hari kemerdekaan, no problem.
tidak jadi masalah. Karena ucapan-ucapan seperti ini tidak ada sangkut pautnya dengan iman, saudara. Tetapi kalau itu yang dirayakan oleh agama atau iman percaya tertentu, saudara jangan sekali-sekali terlibat. Apapun itu ucapannya, tidak usah terlibat. Ya. Nanti saudara, ya bulan Maret akhir, iman saudara itu akan diuji. Saat itu, apakah saudara akan memilih menjaga perasaannya Yesua, atau justru saudara akan terlibat di dalamnya? Waktu-waktu ini saudara, bisa saya katakan adalah waktu kita itu sudah memasuki masa kesukaran. Sekalipun sekarang ini belum masa kesusahan yang besar, itu belum. Tetapi kalau saya katakan waktu-waktu ini kita sudah masuk dalam masa kesukaran, bisa. Masa di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan mempertahankan iman kita, itu coba diutak-atik. Coba diutik-utik supaya orang-orang percaya itu tunduk kepada aturan-aturannya mereka, yang mengharuskan kita mengikuti aturan mereka, sehingga kalau kita ikut berarti kita sudah gagal mempertahankan iman kita. Jadi sekali lagi, waktu-waktu ini bisa saya katakan kita itu sudah masuk dalam masa kesukaran, sekalipun belum masa kesukaran yang besar. Nah, kalau saudara mau dipelihara Bapa Yahweh, saudara mau aman di masa-masa yang sukar nanti, yang harus saudara lakukan, saudara itu mesti niru pola imannya jemaat Philadelphia. Nah, kalau kita mesti niru pola imannya jemaat Philadelphia, berarti harus bagaimana? Ya, kita harus berani menolak semua budaya apapun yang bukan dari Taurat. Saudara jaga perasaannya Yesua. Saya percaya kalau saudara bisa menjaga perasaannya Yesua, dengan saudara berani tegas menolak budaya-budaya yang bukan budayanya Torah dan bukan budaya Ibrani. Saya yakin kalau saudara bisa menjaga perasaannya Yesua, Yesua pun juga akan menjaga saudara dan saya. Amin. Nanti ketika segala sesuatunya dibuat sulit, sukar, buktikan yang saudara dengar pada pagi hari ini. Di situ saudara akan melihat pembelaan Bapa Yahweh. Di situ saudara akan melihat pertolongan Bapa Yahweh. Dan di situ saudara akan melihat bagaimana Yesua itu menjagai saudara dan saya. Tapi saudara mesti apa dulu? Niru apa yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Pertanyaannya jemaat di Philadelphia pada waktu itu mereka terima enggak budaya-budaya Yunani yang berusaha mempengaruhi mereka dan menawarkan mereka keindahan dan kenyamanan? Mereka terima enggak waktu itu? Mereka menolak mentah-mentah. Nah, saudara berani atau tidak menolak mentah-mentah budaya-budaya, ritual-ritual iman percaya yang bukan iman percaya kita? Saudara berani atau tidak untuk tidak ikut terlibat di dalamnya? Saudara tolak mentah-mentah? Kira-kira saudara berani atau tidak? Keputusan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau aman, saudara mau dipelihara Bapa Yahweh sama seperti jemaat Philadelphia yang pada waktu pencobaan, saya sebut waktu pencobaan itu dengan masa yang sukar, mereka tetap dipelihara, dijagain Bapa Yahweh, dijagain Yesua. Ya saudara mesti lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Philadelphia. Mereka berani tolak mentah-mentah. Imlek, Lebaran, Idul Fitri itu bukan sesuatu yang aku imani. Jadi aku tidak boleh terlibat di dalamnya karena aku harus menjaga perasaan dan hatinya Yesua. Itu yang harus saudara lakukan. Tapi kalau saudara tidak berani menolak semua budaya-budaya yang bukan dari Torah, ya saudara jangan berharap nanti saudara akan mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Ya jangan harap. Ya saya tegas-tegasan saja ngomong. Saudara tidak berani menolak yang bukan budayanya Torah, jangan berharap saudara akan ditolong Yesua. Tidak bisa. Yesua
itu memang pribadi yang penuh kasih. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, sekalipun Yesua itu pribadi yang penuh kasih, Yesua itu juga tegas kalau masalah iman. Jadi kalau Yesua itu tegas masalah iman, jangan saudara itu suka bersembunyi di balik kata kasih. Jadi kalau saudara mau dipelihara Bapak Yahweh, saudara mau aman nantinya di masa-masa yang sukar, ya saudara mesti niru apa yang dilakukan jemaat Philadelphia itu apa? Mereka tolak semua budaya-budaya yang bukan budayanya Torah. Yang bukan budayanya Ibrani, mereka tolak. Sekalipun mereka tinggalnya saat itu di tempat yang tidak menjunjung tinggi Torah. Termasuk saudara dan saya, jangankan di kalangan kekristenan, di kalangan kita saja yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh, masih ada pengagung Yahweh yang tidak menjunjung tinggi Torah. Di situ iman saudara itu juga ikut diuji, dipertaruhkan. Kira-kira ketika ada pendeta pengagung Yahweh yang tidak menjunjung tinggi Torah, tetapi berusaha meniadakan Torah dengan berbagai dalih apapun, dan saudara melihat itu seorang pendeta atau gembala, iman saudara akan diuji di situ. Lagi kan si ngomong pendeta, yang ngomong gembala. Gembala itu kan benar, mesti benar, tidak salah. Disitulah iman saudara itu akan diuji. Apakah saudara akan ikut pendeta atau gembala itu tidak menjunjung tinggi Torah? Atau saudara akan tetap menjunjung tinggi Torah sekalipun saudara ada di tempat yang tidak menjunjung tinggi Torah? Ya. Jadi tantangan kita itu tidak hanya datang dari kalangan kekristenan, tetapi juga dari kalangan kita sendiri. Tantangan itu datang, saudara. Ujian itu juga datang dari kalangan kita sendiri. Cuman pertanyaannya sekarang saya kembalikan kepada saudara. Nantinya ketika masuk dalam masa-masa yang semakin dipersulit, semakin sukar, kita itu mau aman atau tidak? Kita itu mau ditolong Yesua atau tidak? Kalau mau ditolong Yesua nanti, ya sejak sekarang saudara mesti tunjukkan iman saudara itu betul-betul qualified. Seperti imannya jemaat yang ada di Philadelphia. Saudara sekali lagi harus berani menolak semua budaya-budaya yang bukan budayanya Torah dan bukan budaya Ibrani. Nah ini yang pertama yang bisa kita renungkan dari jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Kemudian yang kedua yang bisa kita tarik sebagai pelajaran penting dari jemaat Philadelphia ini. Yang kedua, sama seperti di Smyrna, di Philadelphia itu juga ada tempat yang disebut Yesua dengan sinagoga setan. Yang isinya itu orang-orang yang menyebut dirinya sendiri Yahudi, padahal sebetulnya mereka bukan orang-orang Yahudi. Lalu oleh Yesua mereka diserahkan dan ditundukkan kepada jemaat Philadelphia. Coba kita baca Geliana 3. Ayat yang ke-9, saya bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, lihatlah aku menyerahkan mereka yang dari sinagog setan, yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Nah kasus ini saudara, kalau saya lihat kasusnya jemaat Philadelphia ini, kasus yang terjadi ya, yang saya maksud kasus yang terjadi di Kehilat Philadelphia ini. Saya ingat dulu di tempat ini juga pernah terjadi yang seperti ini. Waktu itu saudara, saya ingat pernah ada orang-orang yang datang ke Kehilat kita, yang berlagak seperti orang-orang Yahudi asli. Mereka juga sangat bahkan terlalu mengagung-agungkan orang Yahudinya. Tetapi yang disayangkan, waktu itu mulut mereka menghakimi kita yang ada di tempat ini. Tetapi setelah saya coba cek, saya telusuri, saya profiling mereka, saya coba profiling orang-orang ini.
Oh, ternyata mereka bukan orang-orang Yahudi asli. Sekalipun datangnya ke tempat ini, berlagaknya itu seperti orang-orang Yahudi. Mereka pakai atribut-atributnya orang Yahudi, seperti yang saya pakai ini. Kalau perempuan ya pakai pasmina, pakai kerudung. Peribadatannya persis peribadatan yang dilakukan orang-orang Yahudi, persis plek. Tetapi sayang, pada waktu itu mereka menghakimi. Mulut mereka menghakimi kita yang ada di tempat ini. Maka begitu coba saya cek, ternyata mereka orang-orang Yahudi palsu, alias Yahudi karbitan, saudara. Nah, begitu karbitnya habis, tinggal gasnya ketahuan. Bahkan saya ingat dulu pernah ada seseorang yang nyusup ke jemaat, lalu memprovokasi jemaat, ngompori jemaat Tuhan di tempat ini. Dia katakan apa? Orang itu katakan ibadah sabatnya di tempat Pak Nino itu salah, karena ibadah sabatnya tidak nyalain lilin. Loh, saya saja tidak pernah ngusik orang-orang yang ibadah sabat pakai lilin, itu saya tidak pernah. Pakai lilin bagus, bagus. Bisa pakai lilin bagus. Tapi apakah kalau kita tidak menyalakan lilin itu salah? Tidak. Saya kalau mau mengusik lilinnya saja bisa, saudara. Karena apa? Karena sebetulnya sejatinya yang dipakai orang Yahudi asli ketika ibadah sabat yang dinyalakan itu bukan lilin. Lilin itu hanya sebagai pengganti. Yang dinyalakan itu cawan. Seperti ini cawan. Yang ada sumbunya lalu dikasih minyak, disumet api. Itu yang benar seperti itu. Sedangkan minyak dan lilin itu sudah beda bahan baku atau bahan dasar. Lilin itu dari parafin, kalau minyak yang dipakai untuk menyalakan cawan, itu minyak zaitun murni. Gitu loh. Nah, kalau saya mau ngeritik lilinnya saja bisa. Tapi apakah pernah saya lakukan? Saya ngeritik lilinnya? Tidak pernah. Lilin salah kui. Sing bener minyak. Nah, kalau pakai minyak zaitun kan mahal. Lah kalau belum bisa beli ya tidak usah ngeritik-ngeritik orang. Gitu loh. Wong kamu pakai lilin saja sebetulnya tidak tepat. Bukan salah tetapi tidak tepat. Saya mau ngomong salah pun juga sebetulnya salah. Karena yang dipakai sebetulnya itu juga minyak zaitun. Kenapa kok minyak zaitun? Karena orang-orang Yahudi itu selalu ingat dengan satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak, yang kemudian menjadi satu perayaan atau peringatan yang disebut dengan peringatan atau perayaan Hanukkah. Mereka ingat dulu yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang terjadi peristiwanya itu namanya peristiwa mujizat minyak, bukan mujizat lilin. Tidak ada mujizat lilin. Yang ada itu mujizat minyak. Karena pada waktu itu, ketika bait suci dinajiskan, kemudian orang-orang Yahudi lewat tangannya Yehuda Makabe dan Matatias Makabe, keluarga Makabe ini, berhasil merebut kembali bait suci dan memulihkan, mentahirkan bait suci. Mereka butuh minyak untuk mentahirkan bait suci. Cuman minyak-minyak zaitunnya pada waktu itu sudah dipakai untuk goreng babi, untuk manggang babi, lalu babinya ditaruh di meja persembahan, ditaruh di depan tempat ibadah begini ini. Ditaruh, kalau misalkan ini meja persembahan, yang biasanya itu ditaruh binatang, anak domba, diganti sama cempe. Cempe apa? Gencik. Anak babi disembelih, dikasih minyak, dibakar, dipersembahkan kepada Dewa Zeus. Lalu patung Dewa Zeusnya juga dibawa masuk ke dalam bait suci, dijagroke di bait suci, dikasih persembahan gencik bakar itu. Ya, dikasih gencik bakar, saudara. Jadi waktu itu mereka harus mentahirkan bait suci, karena bait suci sudah begitu dinajiskan. Lah mereka butuh minyak, mereka cari minyak. Dan saat itu ketika mereka cari minyak, mereka hanya menemukan satu nek ngarani itu botol dari keramik itu dari
bukan Gucci, nek. Bejana. Menemukan satu bejana minyak zaitun murni yang masih ada segelnya Imam Besar Yohanan. Yang belum dipakai, artinya masih dalam keadaan segelan. Nah itu mereka pakai untuk mentahirkan bait suci. Cuman pada waktu itu, mereka sebetulnya butuh banyak minyak untuk mentahirkan bait suci. Cuman pada waktu itu mereka mesti bikin dulu. Mereka mesti cari biji buah zaitun, mereka hancurkan, lalu mereka peras, mereka ambil minyaknya. Tetapi ngambil minyak, produksi bikin minyak zaitun ini butuh waktu yang lama, gitu loh. Setelah jadi pun jadi minyak, setelah diproduksi jadi minyak, tidak bisa langsung dipakai. Mesti ditunggu, ditahirkan dulu sekitar 8 hari, saudara. Nah mereka butuh minyak yang banyak, cuman mereka pada waktu itu cuman dapat satu bejana penuh yang masih ada segelnya Imam Besar Yohanan yang belum dinajiskan oleh orang-orang Yunani. Lalu mereka pakai, tapi dalam hatinya mereka juga gundah gulana. Ini mesti 8 hari, bagaimana mentahirkannya? Tetapi saat itu mujizat besar terjadi. Minyak zaitun satu bejana penuh yang harusnya hanya bisa dipakai untuk menyalakan satu cabang pelita menorah. Karena menorahnya kan ada 8 cabangnya. Ya kan, 9. Yang tengah itu syamas. Ya, harusnya cuma bisa dipakai satu bejana penuh untuk nyalain satu pelita. Tetapi saat itu mujizat terjadi. Pelita itu bisa menyala selama 8 hari penuh. Maka dengan demikian pas dengan waktu pentahiran minyak zaitun yang baru yang bisa mereka pakai. Jadi itu yang mereka ingat-ingat, saudara. Maka ketika hari Sabat, mereka pun menyalakan cawan minyak. Yang ada minyaknya dikasih sumbu, dinyalakan pakai api. Bukan pakai lilin. Tetapi pada waktu itu saudara, saya ingat orang yang nyusup ke jemaat dan ngompori jemaat Tuhan ini. Dia katakan ibadah Sabat di tempatnya Pak Nino itu salah. Karena tidak nyalain lilin. Maka pada waktu itu begitu orangnya coba saya senggol. Saudara tahu yang terjadi apa? Saya malah disetan-setankan. Saya ingat saya di WhatsApp panjang lebar. Panjang banget itu. Isinya saya mau disetan-setan ke saudara. Saya diamkan saja WhatsApp-nya. Saya biarkan orang itu, perempuan itu ngoceh, panjang lebar nyetan-nyetan ke saya biarkan. Ya, sampai akhirnya berbulan-bulan kemudian, dia baik-baikin sendiri saudara. Kalau ada hari raya 7 hari raya, dia kirim ucapan selamat ke saya. Saya bilang katakan terima kasih Bu. Bapak Yahweh memberkati Ibu. Salam ya buat Bapak dan keluarga dan anak-anak. Saya bilang begitu. Ya, jadi saya malah disetan-setankan. Tetapi justru setelah itu dia baik-baikin saya, saudara. Tetapi saat itu jujur saya berpikir, seperti inikah hasil dari orang yang ibadah Sabatnya katanya paling benar? Saat itu saya juga berpikir, seperti inikah kelakuannya orang yang ibadah Sabatnya itu benar, yang menyalahkan ibadah Sabat di tempat ini hanya gara-gara kita tidak pakai lilin? Seperti inikah hasil dari ibadah Sabat yang benar itu seperti ini? Nyetan-nyetan ke orang. Tapi apakah kalau saya disetan-setankan jadi setan? Ya enggak. Tetapi saya bentengi hidup saya itu dengan mengucapkan kata-kata Bapak Yahweh memberkati. Saudara tahu, ketika saudara mengucapkan kata-kata Bapak Yahweh memberkati, kata-kata Bapak Yahweh memberkati yang saudara ucapkan ke orang-orang yang menyakiti kita, yang ngomongi kita macam-macam, saudara ngerti, kata-kata berkat saudara itu akan jadi satu perisai perlindungan di alam roh. Sehingga ketika itu jadi satu perisai, dia lemparkan, dia ucapkan kata-kata negatif untuk kita. Otomatis kata-kata kutuk itu kena kita atau natap perisai itu saudara. Natap perisainya. Nah, nek sudah natap berarti apa? Balik ke orangnya sendiri. Ya. Saya biarkan.
Ya, yang model begituan. Lah nek saya suruh ribut sama perempuan ya wegah. Ya. Cuman ya sama perempuan yang model mak lampir begini ya wegah. Ya toh. Cuman dari situ saya baru tahu ternyata mak lampir juga ibadah sabat, Saudara. Ya. Saya baru tahu ternyata mak lampir juga ibadah sabat sebulan nih. Ya, mungkin ibadah sabatnya di puncak Gunung Merapi itu saat itu. Jadi saat itu saya sempat berpikir, seperti inikah hasil dari orang yang ibadah sabatnya benar? Ya, jadi kita tidak perlu, saudara. Saudara arahkan aja orang belum mau ibadah sabat, ya sudah doakan orang itu. Ya, kita sudah diajari caranya. Kalau kita coba rebut orang itu dengan fisik, secara fisik tidak bisa, dengan pemberitaan, dengan kita beritakan kebenaran tidak bisa. Saudara jangan patah semangat, masih ada satu cara, kita rebut secara roh. Karena kalau kita rebut secara roh, orang itu tidak bisa besi, itu tidak bisa. Tidak bisa pasang kuda-kuda untuk menolak kita, tidak bisa. Karena apa? Dia tidak sadar pada waktu kita rebut. Maka saya ingat dulu Pak Robin ini pernah tanya, pas acara pentahiran dan pemberkatan tahun 2025. Pak, kalau menghadapi aturan-aturan itu bagaimana nantinya? Yang waktu itu begitu ya Pak Robin kira-kira ya. Apakah juga dengan doa? Saya jawab iya dengan doa. Cuman pada waktu itu saya lupa menjelaskan begini. Karena sama seperti halnya ketika kita merebut seseorang, memenangkan jiwa seseorang kalau gagal lewat fisik, lewat pemberitaan. Nah kita ngerebutnya secara roh, gitu loh. Karena ketika secara roh, orang itu tidak bisa pasang kuda-kuda untuk menolak kita, tidak bisa. Karena apa? Dia tidak tahu kapan kita mau merebut jiwanya, memenangkan orang itu, dia tidak tahu, saudara. Nah demikian pula dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang yang sekarang ini akan mempersulit orang-orang percaya untuk kita tidak menerima tandanya anti-Hamasiah. Kita kalau mau melawan mereka dengan kekuatan fisik kita, kira-kira bisa atau tidak, saudara? Tidak bisa. Urusannya sudah sama pusat, gitu loh. Istilahnya saudara tidak punya dekengan pusat, ya ora iso. Ya kan? Tidak bisa, itu urusannya sudah sama pemerintah pusat. Bahkan juga tidak hanya pemerintah pusat, tetapi dengan elit-elitnya anti-Hamasiah. Kita mau melawan mereka dengan kekuatan fisik kita tidak bisa. Demo-demo ya mungkin bisa, tetapi sulit. Nah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan apa? Kita lawan pakai kekuatan roh. Nah kekuatan roh itu pakai apa caranya? Ya lewat kita berdoa. Saudara potong itu kertas yang ada tulisannya Omnibus Law. Atau saudara buka YouTube Omnibus Law atau buka Google Omnibus Law. Saudara lihat undang-undangnya, saudara tumpangi tangan undang-undang itu. Sekiranya ada undang-undang yang akan mempersulit iman kita untuk kita mempertahankan iman kita tidak menerima meterainya binatang buas. Nah itu saudara tumpangi tangan. Bapak Yahweh tolong gagalkan ini. Tapi kalau Bapak Yahweh izinkan harus terjadi, harus dilakukan di Indonesia atau dimanapun, ya tolong Bapak Yahweh jagai kami. Kita pegang doa Bapak kami, Tefilah Avienu yang diajarkan Yesua. Ada satu poin doa yang diajarkan Yesua yang dikatakan apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena punyamulah Yesua, Bapa Yahweh, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan, punyamulah kuasa kemuliaan. Kuasa itu punyanya Bapa Yahweh. Artinya apa? Yang punya kuasa untuk bisa melepaskan kita dari jeratannya undang-undang ini ya cuman kuasanya siapa? Bapa Yahweh saja, saudara. Jadi itu yang saya maksud kemarin. Ketika Pak Robin pada waktu itu sempat tanya, kita menghadapinya bagaimana? Apakah dengan doa juga? Oh iya. Karena kalau kita menghadapi dengan keras, justru kita akan semakin digencet, saudara. Ya. Tetapi kita tetap tegas, tetapi jangan yang model perlawanan begitu. Kita minta hikmat, maka berdoalah saudara, minta hikmat. Kalau nanti ketemu dengan orang-orang yang mereka, apa yang harus aku katakan Bapak Yahweh? Kasih hikmatmu.
Saya pun juga terus berdoa seperti itu, saudara. Di tempat ini setiap hari Selasa, kami yang melayani Tuhan di tempat ini, terus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kami doakan, itu supaya saudara bisa mempertahankan iman saudara. Jangan sampai meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita, dicampur pakai meterai yang lain lagi. Itu yang kami doakan. Karena kami percaya, kekuatan doa itu sangat dahsyat dan luar biasa. Apalagi kita berdoanya, mintanya itu sama Bapak Yahweh. Kita cukup berdoa pelan, tetapi kita sungguh-sungguh hidupi doa kita. Kita percaya Bapak Yahweh. Saudara bayangkan Bapak Yahweh itu saudara sedang bersujud berdoa begini, Bapak Yahweh di depan saudara mendengarkan gitu loh. Saudara bayangkan seperti itu. Itu terjadi, saudara. Dan memang kitab suci pun memberitahu, telinga Yahweh itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tangannya juga tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Jadi disinilah saudara pentingnya kita itu minta yang namanya kepekaan roh. Supaya jangan juga apa? Jangan jadi kepekaan roh. Ya toh? Kalau tidak punya kepekaan roh jadinya apa? Ya pekok, ya toh, alias tidak ngerti apa-apa. Pekok itu apa? Bodoh, alias dibodohi setan. Saudara tidak punya kepekaan roh, saudara akan kepekoan roh, gitu loh. Saudara akan dibodohi setan. Kenapa kita mesti minta kepekaan roh? Supaya kita itu bisa mendeteksi motivasi orang-orang. Dan supaya kita juga bisa mendeteksi pengajaran-pengajaran yang seolah-olah pengajaran itu benar, tetapi sebetulnya pengajaran itu justru narik iman kita mundur lagi ke belakang, saudara. Nah ini fungsinya kita minta kepekaan roh itu seperti itu. Seperti orang yang tadi masuk dan menyusup ke jemaat, si mak lampir tadi ini tadi. Ya toh? Dia ngompori jemaat begini begitu. Dia katakan ibadah sabat kita salah. Lalu dia setan-setankan saya. Lalu dia katakan yang benar itu pakai lilin. Nah kalau kita tidak punya kepekaan roh, kita tidak bisa mendeteksi pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar, tetapi sebetulnya pengajaran itu kalau kita jeli, itu justru menarik iman kita mundur ke belakang, saudara. Contohnya apa kira-kira? Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, sudah benar-benar kita diajar memanggil nama Yahweh sesuai kitab Alef Divrei Hayamim atau kitab 1 Tawarik. Tapi sekarang malah ada kelompok orang-orang pengagung Yahweh yang justru mengganti nama Yahweh dengan Hashem dan Adonai. Alasannya apa? Alasannya nama Yahweh itu sangat kudus. Orang-orang Yahudi saja yang awalnya menyembah Bapak Yahweh sebelum kita, itu tidak memanggil nama Yahweh, karena nama Yahweh itu sangat kudus. Nah ini yang saya sebut, nampaknya pengajaran ini seolah-olah benar, tetapi sebetulnya ini satu pengajaran yang justru narik iman kita itu mundur ke belakang, saudara. Kenapa saya katakan narik iman kita mundur? Wong kitab suci ngomong, Hodula Yahweh kir ubi semo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Namanya disuruh manggil, lah malah diganti Hashem dan Adonai. Lah tidak mundur lagi. Kita sudah maju dari dulu yang dulunya manggil nama berhala, sekarang manggil nama Tuhan yang benar. Berarti maju atau mundur kita sebetulnya? Sudah maju, lah malah ditarik mundur maneh. Ya toh? Manggilnya jangan Yahweh, ganti Hashem. Dengan alasan nama itu terlalu kudus, jangan dipanggil-panggil. Nah ini kan kelihatannya benar. Tetapi saya sebut inilah satu di antara cara setan. Supaya nama Tuhan yang benar, nama Yahweh, jangan dipanggil-panggil. Karena apa? Setan itu kan pengennya kita manggilnya nama berhala. Kenapa kok setan pengennya kita manggilnya nama berhala? Ya karena berhala itu temannya setan, saudara. Maka dia taruh di pikirannya orang-orang.
Nama Yahweh itu kudus, tidak boleh dipanggil. Itu yang saya sebut dengan pengajaran yang nampaknya benar, tetapi sebetulnya itu justru narik mundur iman kita lagi. Setan itu pengennya kita manggil nama berhala, saudara. Karena memang berhala itu kroninya setan. Maka dia taruh di pikirannya orang-orang, nama Yahweh itu terlalu kudus. Tidak boleh dipanggil-panggil. Terus pengajaran yang saya katakan kelihatannya benar, tapi sebetulnya justru narik iman kita mundur ke belakang. Itu satu pengajaran yang menyalahkan ibadah yang tidak di hari Sabat. Jadi seperti kita sekarang ini, saudara, yang ibadah juga di hari Rison selain hari Sabat, itu juga oleh kelompok orang-orang tertentu, pengagung Yahweh tertentu, itu juga dianggap salah. Ibadah kalau masih hari Minggu tidak akan diselamatkan, nantinya tidak selamat. Yang masih ibadah Minggu tidak selamat. Saya katakan, nek Minggu tidak selamat, ya mungkin betul. Tapi kalau Rison selamat semua. Kenapa saya katakan Rison selamat semua? Karena Rison sama Minggu tidak sama. Sekarang ini saudara sedang ibadah di hari Rison atau hari Minggu, saya tanya. Rison, bukan Minggu. Sekalipun Rison di Indonesia ini jatuhnya Minggu. Tapi Rison dan Minggu itu tidak sama. Rison itu hari pertama artinya, sedangkan Minggu itu hari keberapa? Hari ke-7. Gitu loh. Rison itu hari pertama, Minggu hari ke-7. Berarti Rison sama Minggu sama atau tidak? Tidak sama. Ya saya cuma katakan, saya kan tidak ibadah hari Minggu. Saya kan ibadahnya hari Rison. Terus pengajaran yang juga kelihatannya benar, tapi sebetulnya itu justru menarik iman kita mundur lagi ke belakang. Sudah benar-benar percaya Yesua itu Tuhan, sekarang malah ada kelompok pengagung Yahweh yang mengatakan Yesua itu bukan Tuhan. Yesua itu bukan Elohim. Dan Yesua itu bukan Yahweh sendiri. Nah, yang seperti inilah saudara. Kenapa kita mesti minta kepekaan roh itu supaya kita bisa mendeteksi. Karena pengajaran-pengajaran ini nampaknya benar. Kelihatannya seolah-olah benar, tapi ternyata itu justru pengajaran yang narik iman kita mundur lagi ke belakang. Bahkan saya ingat beberapa tahun yang lalu, Pak Lukas itu pernah manggil seseorang untuk khotbah di Magelang. Dia seorang perempuan, saudara. Nah, waktu itu begitu ibadah dimulai, kan seperti kita ya, di sini ya, puji-pujian dulu, baru masuk ke sesi firman. Nah, ketika sesi puji-pujian, saudara, yang disuruh ngisi khotbah ini tidak mau masuk ke kehilat. Nah, dipikirnya Pak Lukas, oh orang itu sedang menyiapkan materi untuk nanti dia sampaikan ke jemaat. Nah, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu ketahuan kalau ternyata orang itu menolak Yesua. Nah, karena dia tahu Yesua itu namanya akan dipuji-puji di pas sesi puji-pujian, orang itu tidak mau masuk. Dia nunggu di pastori sampai sesi firman dia dipanggil masuk ke kehilat, saudara. Bahkan pada waktu itu saya dengar sempat ada jemaat di Magelang yang kebawa orang ini, saudara, ikut pengajarannya orang ini. Maka dari sini, saudara, dari hal ini, sekarang di tempat ini saya sangat selektif. Kalau saya ngundang pengkhotbah itu sangat selektif. Karena apa? Karena nanti saya sendiri yang akan kesulitan. Betulke, benerke itu saya yang akan kesulitan, saudara. Saya akan kesulitan membetulkan. Kalau di sini kita sudah diajar sama seperti dulu. Saya ngundang tamu, begitu khotbah, tamu itu ngomong, Yesua itu bukan Yahweh, modiar dalam hati saya. Karena saya di sini ngajar, Yesua itu Yahweh sendiri sesuai Yohanan 10 ayat 30, tamu itu yang bukan siapa-siapa datang ke sini ngajar seperti itu. Nah, saya mesti benerin lagi. Maka belajar dari pengalaman-pengalaman ini, saya sekarang sangat selektif.
Bahkan sekarang saudara, kalau pendeta itu pendeta pengagung Yahweh siapapun, dia tidak paten cuman sama Bapak Yahweh Yesua dan cinta Torah, menjunjung tinggi Torah juga, saya tidak akan mengundang. Termasuk kalau pendeta itu masih menyamakan Yesua dengan Yesus, saya tidak akan pernah ngundang. Karena apa? Hati-hati, setiap kali orang menyampaikan firman, yang keluar dari mulut itu tidak hanya firman. Saudara ngerti? Tapi ada apa ya? Ada yang namanya transfer roh. Ada transfer rohnya. Saya ngomong begini ini saya sedang mentransferkan kebenaran sama saudara. Gitu loh. Nah, lewat apa kebenaran itu saya transferkan? Lewat Roh Kudus. Roh kebenarannya Bapak Yahweh yang menyertai saya. Gitu loh. Nah, kalau saya paten dengan Bapak Yahweh dan Yesua, maka yang saya transferkan itu ya cuma kebenarannya Bapak Yahweh dan Yesua tok. Jangan disama-samakan dengan yang lain. Tidak sama. Maka di sini saya sangat selektif sekarang. Kalau saya panggil pengkhotbah itu sangat selektif, saudara. Jadi ini yang kedua yang bisa kita pelajari dari jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Yang waktu itu kebobolan. Kemasukan orang-orang yang ngakunya orang-orang Yahudi, tapi setelah diselidiki ternyata mereka Yahudi palsu. Sama persis seperti yang masuk ke tempat kita beberapa tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, yang bisa kita pelajari juga dari kehilat di Philadelphia. Yesua akan memelihara jemaat Philadelphia dari waktu pencobaan sebagai upah mereka karena ketabahan dan tahan uji iman mereka di dalam Yesua. Kita buka kitab suci kita bersama-sama, kembali masih di perikop ayat yang sama. Sekarang saudara tandai ayat yang ke-10, di situ dikatakan, karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Saudara perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Karena engkau, jemaat kehilat Philadelphia, telah memelihara firman ketabahanku, perhatikan ini, aku juga akan memelihara engkau dari apa itu? Waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi ini. Nah, sekarang saudara perhatikan kata waktu pencobaan di situ. Yang dimaksud dengan waktu pencobaan itu sebetulnya apa, saudara? Kalau di Smyrna dulu, saudara, ketika Yesua memuji jemaat di Smyrna, itu karena apa? Karena nyawanya jemaat yang ada di Smyrna, setiap hari nyawa mereka itu selalu jadi taruhan. Ketika mereka tidak mau nyembah patungnya Kaisar Tiberius. Waktu itu otoritas Smyrna itu mengharuskan penduduk kota Smyrna harus memberi penghormatan untuk Kaisar Tiberius. Nah, caranya bagaimana? Kaisarnya sudah mati, caranya dibikin patung. Patungnya Kaisar Tiberius, terus orang-orang Smyrna itu diharuskan nyembah patungnya Kaisar Tiberius. Tetapi pada waktu itu, jemaat Smyrna tidak ada yang mau menyembah patungnya Kaisar Tiberius. Inilah yang saya sebut dengan setiap hari nyawa mereka itu jadi taruhan, saudara. Karena kalau mereka sampai ketahuan tidak mau nyembah, yang pertama mereka akan dipenjara. Setelah dipenjara dipaksa tetap tidak mau, maka nyawa mereka harus diserahkan. Karena mereka tidak mau nyembah patung Kaisar Tiberius. Sehingga pada waktu itu Yesus juga memuji. Jemaat Tuhan yang ada di Smyrna itu sangat dipuji Yesus. Karena nyawa mereka dulu jadi taruhannya ketika mereka tidak mau nyembah patungnya Kaisar Tiberius. Ini kalau di Smyrna. Tapi kalau di Philadelphia, saudara, Yesus memuji imannya jemaat di sana, itu karena mereka tinggalnya itu di tempat pencobaan. Lah yang dimaksud tempat pencobaan itu apa? Tadi Yesus katakan apa? Aku akan memelihara kamu pada waktu apa?
pencobaan. Ketika Yesus katakan, aku akan memelihara kamu pada waktu pencobaan, itu sebetulnya karena mereka tinggalnya juga di tempat pencobaan. Tetapi yang dimaksud tempat pencobaan di sini, ini tidak hanya ketika iman mereka dicobai, harus nyembah berhala. Tidak. Tidak hanya ketika iman mereka dicobai, harus mempertimbangkan apakah menerima tawaran-tawaran dari budaya-budaya Yunani atau tidak. Tidak hanya itu, saudara. Tapi tempat pencobaan yang dimaksud di sini, ternyata tempat di mana jemaat Philadelphia itu tinggal, ternyata tempat mereka tinggal itu jalurnya gempa bumi. Gitu loh. Jadi sering terjadi gempa bumi di Philadelphia. Bahkan sampai-sampai hampir setiap hari orang-orang Philadelphia kalau tidur itu tidak berani tidur di dalam rumah seperti kita, tidak berani, saudara. Mereka tidurnya di luar rumah. Dan pada saat itu mereka juga tidak berani tidur di kotanya sendiri, itu sampai tidak berani. Mereka ngungsi ke kota-kota lainnya. Karena apa? Karena tempat mereka tinggal di bawahnya itu ada lempengan bumi yang tidak stabil, yang sering gerak, sehingga sering terjadi gempa bumi. Jadi tempat mereka, orang-orang Philadelphia tinggal itu ternyata jalurnya gempa bumi. Nah itulah yang dimaksud dengan tempat pencobaan. Sampai-sampai pada waktu itu mereka tidak berani tidur di dalam rumah. Kenapa kok mereka tidak berani tidur di dalam rumah? Padahal kalau kita lihat orang-orang Jepang, mereka bukannya tidak berani tidur di dalam rumah, mereka tidur di rumah, tapi mereka desain rumah yang anti gempa. Kan begitu. Artinya mereka berani tidur di dalam rumah. Tapi orang-orang percaya Yesus di Philadelphia dulu sampai tidak berani, saudara. Tinggal atau tidur di rumah, bahkan tinggal di kota mereka sendiri tidak berani. Itu karena dulu pada sekitar tahun 17 Masehi, itu pernah terjadi satu gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang tidak seperti gempa biasanya setiap harinya. Tetapi pada tahun 17 Masehi itu pernah terjadi satu gempa yang dahsyat, yang sampai pada waktu itu tidak hanya gempa itu menghancurkan kota Philadelphia, tapi pada waktu itu gempa yang dahsyat itu sampai menghancurkan 14 kota lainnya, termasuk Philadelphia dan kota Sardis. Dan pada waktu itu, saudara, hal itu sempat menjadi satu trauma yang begitu mendalam untuk orang-orang percaya Yesus yang ada di sana. Mereka selalu ingat dengan hari di mana gempa yang begitu dahsyat itu terjadi. Dan hari di mana bencana yang dahsyat itu terjadi, sampai dikasih satu nama, yaitu Hora Tauperasmos, yang dalam bahasa Yunani artinya hari pencobaan. Jadi kata waktu pencobaan yang diucapkan Yesus ini mengarah ke tempat pencobaan di kota Philadelphia, yaitu tempat atau wilayah yang sering dilewati gempa, wilayah yang jalurnya gempa, saudara. Nah tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kisah ini kita tarik ke waktu-waktu sekarang ini. Ketika Yesus mengatakan, aku akan memelihara engkau pada waktu pencobaan. Yang dimaksud dengan waktu pencobaan sekarang ini adalah waktu ketika sekarang ini, segala sesuatu yang menyangkut iman kita berusaha dipersulit. Jadi kalau yang dimaksud waktu pencobaan sekarang ini, kita tarik ke zaman sekarang ini, yang dimaksud waktu pencobaan itu adalah waktu-waktu sekarang ini mendekati kedatangan Yesus, di mana segala sesuatu yang menyangkut iman percaya kita dipersulit dengan aturan-aturan macam-macam. Sekarang ini saudara, kalau saudara perhatikan, ini berdasarkan pengalaman saya melihat sendiri. Ada orang-orang yang berpikir, nanti ketika masa kesukaran, yang akan menolong mereka supaya mereka bisa tetap aman di dunia ini. Mereka berpikir yang akan menolong aku nanti itu adalah dengan aku sepakat
dengan anti Hamasyah. Artinya sepakat dengan anti Hamasyah itu apa berarti saudara? Menerima tanda atau meterainya anti Hamasyah. Sekarang ini ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Yang akan membuat mereka aman nantinya. Tetap di dunia ini aman. Itu adalah dengan sepakat dengan anti Hamasyah. Yaitu dengan menerima tanda atau meterai dari anti Hamasyah. Tetapi pada pagi hari ini kita diberitahu. Melalui Kehilat Philadelphia. Kita sangat jelas diberitahu bahwa justru pertolongan Bapa Yahweh itu akan turun kepada kita kalau kita itu berani menolak tanda atau meterai dari anti Hamasyah. Oleh jemaat Philadelphia kita diberitahu. Tadi di Philadelphia pintunya itu tertutup atau terbuka lebar terus saudara. Terbuka lebar 24 jam. Semua kebudayaan-kebudayaan, orang-orang dari suku, kaum, bahasa, kebangsaan apapun boleh masuk. Maka mereka bawa budaya-budaya bangsa lain. Sehingga berhasil membaur dengan kebudayaan orang Philadelphia setempat pada waktu itu. Nah orang-orang yang percaya Yesus juga pada waktu itu diuji. Mereka akan ikut budaya-budaya itu. Mereka akan ikut aturan-aturan itu atau mereka akan tetap mempertahankan imannya di dalam Yesus. Melalui jemaat di Kehilat Philadelphia kita diberitahu. Justru ketika mereka menolak semua budaya-budaya yang dari Yunani, di situ pertolongan Yesus itu turun. Buktinya apa? Yesus ngomong apa tadi saudara? Aku akan memelihara engkau di waktu apa? Pencobaan. Tapi kalau coba waktu itu mereka justru ikut baur sama kebudayaan Yunani yang enak-enak, hidup bisa bebas. Ya toh? Hidupnya bisa bebas, makan bisa bebas, pergaulan bebas juga bisa. Justru Yesus tidak akan turun tangan menolong mereka. Dan saya yakin kalau mereka justru baur sama budaya Yunani, tidak akan ada ayat yang dikatakan, aku akan memelihara engkau pada waktu pencobaan. Tidak akan ada ayat seperti itu. Jadi dari sini jelas, kita diberitahu, justru pertolongan Yesua, pertolongan Bapa Yahweh itu akan turun kepada kita, ketika kita berani menolak tanda atau meterainya anti Hamasyah. Karena sebetulnya dengan kita menolak tanda atau meterai tersebut, saudara tahu apa yang sedang saudara lakukan? Di situ kita itu sedang menjaga perasaannya Yesua. Dan ketika perasaan Yesua yang keberatan kalau kita mencampurkan iman kita dengan budaya-budaya lain, budaya-budaya asing yang bukan budayanya Torah. Kalau keberatan hatinya Yesua yang keberatan, kita menerima tanda atau meterainya anti Hamasyah. Kalau keberatan hatinya Yesua ini bisa kita jaga. Saya percaya saudara, sama seperti jemaat di Philadelphia yang ditolong Yesua pada waktu pencobaan. Kita pun pasti juga akan ditolong Yesua suatu hari nanti ketika kesukaran-kesukaran atau segala sesuatu yang berusaha menghimpit kita mempertahankan iman kita. Disitulah Yesua akan turun dengan pertolongannya menolong saudara dan saya. Amin. Tapi saudara mesti berani. Ya. Contohnya itu sudah jelas. Philadelphia itu dikasih satu reward. Aku akan menolong engkau, memelihara engkau. Tidak hanya menolong, perhatikan kata memelihara. Memelihara itu lebih dari sekedar menolong. Sama seperti halnya ketika saudara sekarang di tempat ini diajar. Kalau saudara doa, minta itu jangan berkat-berkat terus. Yang mesti saudara minta itu pemeliharaan Bapa Yahweh. Karena apa? Berkat itu seringkali dikonotasikan orang apa ini? Duit. Ya toh? Tapi mereka lupa minta yang namanya kesehatan. Mereka lupa minta kesehatannya dipelihara Bapa Yahweh. Sehingga duitnya akeh tapi setoran Karyadi. Ya toh? Setoran Telogerejo, setoran Elizabeth. Lah terus
Apa enaknya punya duit banyak, tamasyanya ke Karyadi, tamasyanya ke Tologerejo, ke Elizabeth, ya ora enak. Gitu loh. Mintalah yang namanya pemeliharaan Bapak Yahweh. Karena kalau saudara dipelihara, yang dipelihara itu tidak cuma masalah ekonomi saudara, tetapi saudara akan dipelihara untuk bisa menikmati perekonomian saudara yang dibuat berlimpah-limpah sama Bapak Yahweh. Amin. Maka yang diminta mestinya apa? Pemeliharaan. Kesehatan saudara dipelihara. Jangan minta berkat terus yang konotasinya duit. Keliru saudara. Dan itu menunjukkan juga saudara itu kanak-kanak rohani. Ya. Kalau mintanya duit terus, berkat terus, itu menunjukkan saudara itu anak-anak. Gitu loh. Tapi kalau orang dewasa, ini bisa kelihatan. Orang yang dewasa rohaninya atau tidak. Nek kesentil firman dia akan ngomong amin. Ngomong aminnya itu tidak cuma diberkati, amin, itu lumrah. Ya. Pasar jual ombyoan, saudara. Kauman ombyoan kayak begitu, model begituan. Tapi yang ngomong pada saat ketegur firman, dia katakan berani ngomong amin. Nah itu orang yang dewasa. Aminnya itu sebagai satu tanda apa? Terima kasih Bapak Yahweh, hari ini engkau ingatkan aku. Engkau tegur aku. Nah itu orang yang dewasa rohaninya seperti itu saudara. Bukan yang ngomongnya amin, cuma mendengar firman-firman yang berkat. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sangat yakin dan saya sangat percaya karena saya berkaca kepada pemeliharaan Bapak Yahweh untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Philadelphia. Saya yakin dan saya percaya kalau perasaan Yesua yang keberatan, kalau kita mencampur adukkan iman kita dengan budaya-budaya asing, saya percaya kalau kita bisa menjaga perasaan dan hati Yesua yang keberatan, kalau kita menerima tanda atau meterainya anti Hamasyah, kalau perasaan Yesua ini bisa kita jaga, saya yakin sama seperti pertolongan dan pemeliharaan Bapak Yahweh untuk jemaat di Philadelphia, waktu mereka masuk dalam masa pencobaan, nanti ketika segala sesuatunya dipersulit, saya percaya penuh, Yesua Bapa Yahweh Roh Kudus pasti turun tangan menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.